teman-teman pecinta tanaman hias, kembali lagi bersama kami di Mel and Plants Channel. Mohon maaf sebelumnya karena berbagai kesibukan kami baru sempat untuk mengupdate video terbaru di channel Mel and Plants. Tapi mudah-mudahan teman-teman tetap setia untuk menunggu kami menghadirkan info-info terbaru, info-info yang bermanfaat mungkin bagi teman-teman, apalagi untuk teman-teman pecinta tanaman hias. Nah, di video kali ini saya punya salah satu jenis tanaman mungkin di Indonesia sudah lama dikenal dengan tanaman epicea atau tanaman blueberry ya. Kalau zaman dulu itu taunya ini adalah tanaman blueberry. Tapi seiring dengan permintaan tanaman hias yang semakin tinggi belakangan ini, jadi tanaman ini sendiri mulai bermacam-macam warna, jenis, bentuk, ukuran, bunga. Jadi salah satu jenis tanaman epicea ini yang cukup banyak diburu yaitu Epicea cleopatra. Nah, bagaimana penampakannya? Penampakannya seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Tanaman ini cukup menarik ya, cukup menarik karena dia memiliki warna yang sangat cantik. Seperti ini saya angkat. Dan ini sangat cocok dijadikan sebagai tanaman hias gantung. Tapi ada beberapa juga yang memang meletakkannya enggak digantung, diletakkan aja di bawah. Jadi ketika seluruhnya sudah mulai panjang, dipotong atau dipropagasi. Nah, tanaman hias Cleopatra ini harganya cukup bisa dibilang untuk untuk tanaman sejenis epicea ini terbilang memiliki harga yang lumayan. Kalau bisa di range itu antara 100 untuk anakan ya, antara 100.000 sampai 450.000. Mungkin ada juga yang di atas itu. Nah, ukuran 100 dan 400.000 itu rata-rata seperti ini. Jadi kalau udah indukan seperti ini, harganya bisa di atas 750.000 atau mungkin bisa mencapai jutaan juga. Tergantung di mana kita bisa mendapatkan tanaman tersebut. Nah, Epicea cleopatra ini belakangan mulai banyak dibudidaya karena memang mungkin bagi beberapa pencinta tanaman hias sudah mulai menemukan bagaimana cara budidaya tanaman jenis ini, karena bisa dibilang tanaman jenis Epicea cleopatra ini dianggap cukup rewel dibandingkan dengan tanaman hias epicea sejenis epicea lain yang mungkin epicea lokal ya, seperti Epicea cupreata atau Epicea warna yang umum lah, yang umum di Indonesia itu kadang dibiarin aja di situ dia udah hidup. Nah, kalau untuk Epicea cleopatra ini mungkin perlu penanganan khusus atau perawatan khusus supaya dia bisa bertahan. Nah, saya juga sebenarnya sudah pernah punya Epicea cleopatra ini di tahun 2019-20an kalau nggak salah. Itu saya karena waktu itu kan info terkait dengan perawatan, propagasi itu kan masih minim ya, masih belum banyak dibandingkan dengan sekarang. Jadi ternyata saya melakukan kesalahan yang menyebabkan akhirnya Epicea cleopatra saya yang saya propagasi itu mati semua. Nah, belakangan ini saya coba lagi, saya cek lagi, saya tanya-tanya dengan teman-teman yang memang sudah lebih dulu struggle menghadapi si Epicea cleopatra ini. Saya coba sharing ilmunya bagaimana cara perawatan si mereka ini, dan syukurlah kalau sekarang dari 2 indukan saya sudah punya berapa puluh pot ya. Mungkin 30 pot sudah ada kali ya. Masih yang kecil-kecil tapi belum banyak. Nah, di sini kebetulan saya menyisakan satu indukan lagi sebenarnya yang mau saya propagasi. Sebenarnya saya mau propagasi bersamaan dengan yang lama, tapi saya lihat ada satu anakannya atau satu sulur, kita sebut sulur ini ya. Ini disebut sulur. Nah, sulur-sulur ini nanti yang akan menghasilkan calon anakan baru. Saya lihat ada satu sulur yang masih kecil. Sebenarnya ini juga masih cukup mudah menurut saya untuk dipropagasi, tapi tidak apa-apa lah. Ini kita akan lihat bagaimana nanti kita menangani hal yang seperti ini.
Jadi pertama kita bahas soal perawatan ya, perawatan terhadap Epicea cleopatra. Jadi Epicea cleopatra ini bisa dikatakan suka hujan, tapi tidak tahan hujan. Gimana ya saya bilang ya? Dia suka, ketika dia dihujan-hujankan dia akan cantik sekali. Dia akan mungkin sama seperti dengan tanaman lain, ketika dihujan, ketika dia berada di bawah air hujan, pada dasarnya tanaman itu suka. Dia justru lebih sehat ketimbang kita letakkan di bawah naungan. Namun ada beberapa term and condition, ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus kita penuhi ketika kita mulai meletakkan tanaman tanpa naungan. Jadi memang benar-benar mendapatkan hujan. Cuma memang Epicea cleopatra ini, saya kan punya greenhouse. Saya punya paranet, di atasnya ini kalau nggak salah kerapatannya 70. Jadi dia tidak saya letakkan langsung terkena sinar matahari, apalagi sinar matahari tengah hari itu dia nggak banget, itu nggak bisa. Nggak cocok, nggak akan sanggup, nggak akan kuat, karena Epicea cleopatra ini sendiri pada dasarnya dia bukan Epicea berdaun hijau yang mana klorofil di daunnya bisa full. Jadi di sini ada daun-daun yang berwarna pink ini yang disebut, mungkin bisa kita katakan sebagai mutasi dari tanaman ini. Jadi ini nantinya yang akan terbakar kalau kita letakkan di bawah matahari langsung. Nah, Epicea ini juga tentunya tidak tahan dengan hujan yang terus menerus atau curah hujan yang cukup tinggi. Bisa ditandai dengan gosong atau busuknya daun seperti ini. Nanti mungkin bisa ditunjukkan fotonya kali ya. Saya akan tunjukkan fotonya. Nah, terbakar seperti ini. Jadi belakangan ini di daerah saya di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung itu panasnya terik banget, itu kadang-kadang sampai 33 derajat ke atas, tapi tiba-tiba langsung hujan. Jadi panas hujan sebenarnya untuk tanaman itu sebenarnya kurang baik. Tapi mungkin ada beberapa cara yang harus kita perketat soal perawatannya, yang harus lebih kita jaga lagi supaya tanaman-tanaman ini tetap fit. Jadi untuk Epicea ini sendiri, yang paling penting untuk perawatannya adalah perawatan anti jamur. Yang sering membuat dia kalah atau busuk itu lebih kepada jamur. Memang sesekali ada kutu putih, tapi kalau yang saya lihat dia paling cepat dirusak oleh jamur. Jadi kalau teman-teman menemukan Epicea teman-teman tiba-tiba langsung lonyot, mulai membusuk, atau teman-teman udah mulai melihat seperti ini, nah itu mulai waspada terhadap jamur. Saya sendiri sebenarnya sudah seminggu tidak menyemprotkan anti jamur atau fungisida. Mungkin ini yang menyebabkan salah satunya mulai rusak. Tapi kalau yang lainnya saya lihat masih cukup fit, berarti bisa jadi ini pengaruh metan. Metan juga dia tidak boleh terlalu padat atau terlalu menyimpan air. Memang rada-rada ini ya, kalau merawat tanaman ini kita harus melihat karakteristik tanaman ini. Jadi di dalam greenhouse ini ada berbagai jenis macam tanaman, dan itu semuanya berbeda-beda. Ada yang suka air, ada yang tidak suka air, ada yang suka matahari. Jadi memang kita perlu benar-benar melihat dan memang melihat langsung kira-kira tanaman ini sukanya seperti apa sih. Apakah dia kadang-kadang dia kita terlalu banyak air juga dia salat, terlalu kurang air juga dia jadi kering atau rusak, bisa jadi seperti itu. Jadi memang benar-benar harus kita perhatikan. Nah, yang pertama itu adalah media tanamnya jangan terlalu padat. Jadi usahakan cari media tanam yang poros namun steril, karena seperti yang saya katakan, Epicea ini pada dasarnya, apalagi Cleopatra atau jenis-jenis Epicea lain yang impor, itu bisa dikatakan termasuk tanaman yang cukup sensitif terhadap hama dan penyakit. Hama, penyakit, jamur itu cukup sensitif. Jadi kita pastikan media tanam yang kita pakai itu steril. Lebih baik kalau menurut saya, kalau kita tidak bisa
menyediakan media tanam yang steril, atau kita tidak bisa meracik tanaman yang steril, lebih baik kita beli media tanam yang memang menurut saya sudah lebih terjamin. Kalau menurut saya seperti itu, lebih terjamin tingkat racikannya dan juga mungkin tingkat kesterilannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, perawatan dalam hal hama dan penyakit. Saya sesekali mungkin menyemprotkan insektisida untuk mencegah kutu putih, ataupun mungkin siapa tahu sesekali ada spider mite. Tapi yang paling saya tekankan sekali kalau untuk di Epicea dengan kondisi cuaca yang sekarang ini, yang sebentar hujan sebentar panas, itu adalah fungisida. Nah, fungisida yang saya pakai itu sebenarnya banyak ya. Kalau mungkin bisa jadi teman-teman bisa pakai yang lain, atau teman-teman mungkin sendiri sudah punya fungisida andalan sendiri, tapi saya pakai yang bentuknya bubuk. Ini saya cairkan. Perbandingannya itu kalau di di kemasan tuh ada kan ya, untuk 5 liter itu kita membutuhkan berapa gram atau berapa mili itu ada. Nah, kita campurkan sesuai dosis, kalau bisa jangan terlalu kebanyakan. Nah, kita semprotkan. Satu lagi yang penting untuk penanganan hama dan penyakit ini itu adalah waktu penyemprotan. Jangan salah. Jadi ketika kita melakukan penanganan hama dan penyakit itu jangan disemprot pada pagi hari, tapi semprotlah pada malam hari atau sore hari lah, sore hari menjelang malam. Nah, itu yang seringnya salah kok. Saya semprot ini fungisida atau insektisida atau akarisida kok daunnya gosong gitu, atau dia nggak pengaruh. Karena memang bisa jadi waktunya salah. Jadi semprotlah pada waktu menjelang malam atau pada malam hari. Karena di situ pada malam hari itu biasanya umumnya pada hama-hama itu mulai aktif. Jadi kita semprot pada saat itu. Nah, kalau teman-teman mau menyemprotkan pupuk atau waktu pemupukan itu dilakukan pada pagi hari. Baiknya pagi hari. Nah, cuma kalau saya kadang kan karena saya juga kerja, jadi sekarang saya gabung aja malam saya semprot dengan fungisida, tapi itu lebih baik tidak ya, lebih baik sendiri-sendiri aja. Kalau bagi teman-teman yang belum tahu, mungkin di next video nanti akan kita bahas bagaimana penyemprotan fungisida dan pupuk itu. Ini cuma sekilas aja untuk perawatan Epicea aja. Nah, lebih baik terpisah. Jadi fungisida, insektisida, pupuk. Jadi jangan digabung kalau tidak tahu bagaimana cara menanganinya atau cara menggunakannya tidak tahu, baik dipisah saja. Jadi yang pasti untuk perawatan hama dan penyakit itu dilakukan pada malam hari, itu harus. Nah, kemudian kalau sudah kita lakukan penanganan hama dan penyakit, biasanya kalau hama dan penyakit ini tergantung situasi cuaca juga ya. Kalau situasinya hujan atau curah hujan sedang tinggi, itu bisa kita lakukan minimal seminggu sekali. Atau kalau diperlukan, kalau kita melihat masih butuh gitu karena hujannya terlalu tinggi atau bagaimana, kita lakukan 3 kali sehari. 3 hari sekali atau 2 kali seminggu. Itu ya. Yang pasti untuk dosis dari insektisida itu diusahakan jangan melebihi dari takaran, karena itu sangat berpengaruh terhadap daun tanaman ini. Jadi kalau dia terlalu banyak, itu takutnya dia jadi gosong. Kita maunya dia sehat, disuruhnya jadi gosong. Oke. Yang pupuk tadi sudah dibahas ya, bagaimana. Mungkin beberapa petani, kalau saya memang ada menggunakan pupuk daun untuk Epicea ini karena dia adalah bentuknya daun-daunan. Tapi saya menggunakan pupuk daun juga, kadang-kadang saya menggunakan pupuk daun. Tapi mungkin kalau teman-teman lebih aman, kalau khawatir nanti jadinya jadi hijau atau bagaimana, teman-teman bisa menggunakan pupuk slow release. Pupuk slow release ini berbentuk butiran seperti Megastar atau teman-temannya itu bisa teman-teman gunakan. Jadi itu adalah pupuk slow release. Cari saja yang yang kandungan ininya memang untuk daun. Nah, itu dia. Terus kemudian selanjutnya saya sudah jelaskan soal
perawatan sudah, media tanam untuk episia sudah. Kita lanjut ke propagasi. Propagasi pada Episia Cleopatra ini macam-macam ya. Saya bilang macam-macam, tapi yang umum digunakan itu adalah propagasi dengan memotong sulur-sulur ini. Tapi ada beberapa yang saya lihat dia berani propagasi dengan menggunakan daun. Tapi mungkin itu bukan dengan sengaja, maksudnya mungkin ada daun tua dipakai, daripada sayang kan dibuang, coba aja ditancap siapa tahu hidup gitu. Tapi sih beberapa info yang saya dengar, tapi saya nggak tahu juga karena saya tidak pernah melakukan propagasi dengan daun ya, stek daun tuh nggak pernah. Propagasi dengan menggunakan stek daun itu hasilnya atau tumbuhnya nanti akan hijau seperti ini. Jadi dia tidak mengeluarkan sifat saya bilang variegata kali ya ini ya, sifat kelainannya seperti ini. Jadi mungkin dia kembali ke salah satu induknya yang lama kali ya. Tapi sudahlah, kita itu bukan keahlian kita, jadi tidak perlu dibahas dengan poin. Atau mungkin ada teman-teman yang lebih paham mengenai persilangan, boleh komen di bawah, nanti mungkin bisa saya pelajari atau kita pelajari, kita bahas di lain video. Baik, di sini saya punya beberapa pot, tapi saya letakkan dulu aja di sini. Saya cuma mengambil beberapa contoh. Nah, yang pertama kita menggunakan seperti biasa, saya menyiapkan yang namanya gunting dan pisau. Sebenarnya mungkin kalau sekarang saya lebih banyak menggunakan pisau yang teman-teman bisa lihat seperti ini. Mudah-mudahan jelas ya, karena ini jadi di ujungnya ini dia runcing seperti ini. Ini tadi saya sudah oleskan, saya udah asah tajam. Memang salah satu kunci untuk propagasi itu kita harus menggunakan alat yang tajam. Itu adalah kunci. Kalau kita mau kemungkinan berhasil propagasi itu tinggi, kita harus menggunakan alat yang tajam. Jadi jangan lupa diasah dulu sebelum digunakan, kemudian dioleskan alkohol supaya steril. Kita tidak ingin ada apa yang tertinggal di sini, atau kita bekas pemotongan tanaman sebelumnya ternyata dia ada penyakit ikut di sini. Jadi kita ingin tanaman propagasi kita yang baru itu memang benar-benar sehat. Nah, ini saya menggunakan ini, saya juga menggunakan gunting untuk propagasi. Jadi ini udah jarang saya gunakan, kecuali mungkin penting kali ya. Penting. Terus kita juga saya bilang kita siapkan pot dan media tanamnya. Kemudian satu lagi yang tidak ketinggalan itu kita pakai, alkohol untuk sterilisasi. Kemudian kita menggunakan bubuk fungisida. Jadi gini, saya kan sudah ada ceritakan tadi bahwa saya pernah propagasi beberapa tahun yang lalu dan saya kurang paham, terus tiba-tiba semuanya menjadi mati, bukannya menjadi lebih baik, justru jadi lebih mati. Saya nggak, karena waktu itu saya belum terlalu paham apa yang salah. Jadi mungkin di video ini saya bisa sharing ke teman-teman apa yang dulu saya lakukan salah, tidak terulang lagi untuk teman-teman yang mau melakukan propagasi di Episia ini. Baik, jadi yang pertama, teknik propagasi yang paling aman digunakan itu adalah pot ke pot. Jadi begini, kalau misalnya kita punya sulur Episia seperti ini, nah, kita masukkan, kita letakkan gini. Nah, di sini mungkin sudah lebih jelas ya dibanding yang tadi, sudah kita dekatkan kameranya. Jadi yang pertama, teknik yang paling aman digunakan itu adalah teknik pot ke pot. Jadi dia tidak menggunting sulur, tapi langsung meletakkan di dalam sebuah wadah pot seperti ini yang sudah diisi metan. Nah, ditunggu sampai berakar baru digunting. Itu adalah teknik yang paling aman. Dan mungkin untuk beberapa yang masih belum pede untuk melakukan propagasi langsung dengan menggunting sulur tanaman ini, bisa menggunakan cara ini. Tapi saya sudah jarang menggunakan ini karena menurut saya cukup ribet, apalagi nanti kan dia ada sulur-sulur seperti ini, dia terlalu pendek, kita mau butuh
Ya, ini nanti justru lebih ribet, mending saya pisahkan, kita enak letakkannya di mana. Nah, itu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman misalnya kayak gini kan masih, ini kan sudah besar ya, sudah besar. Kalau misalnya masih sulurnya masih kecil-kecil seperti ini, kalau mau diletakkan langsung ke media tidak apa-apa. Jadi ketika dia sudah berakar sudah siap digunting. Nah, seperti ini kan. Ini kan sulurnya ada di dalam, sengaja saya letakkan karena dia masih terlalu pendek untuk keluar, saya letakkan di dalam. Nanti ketika dia sudah berakar, itu saya potong. Oke, udah cukup. Nah, yang kedua, teknik propagasi potong sulur. Kalau yang teknik propagasi pot ke pot ini, saya anggap itu sudah clear ya. Mungkin teman-teman juga beberapa sudah sering menggunakan teknik seperti itu. Yang kedua adalah teknik potong sulur. Nah, salah satu hal yang harus diperhatikan untuk teknik potong sulur ini adalah potong sulur yang memang sudah cukup tua. Jadi saya tidak pernah lagi memotong sulur yang masih muda atau saya paksa potong. Itu juga menurut saya tidak efektif, karena pertama tingkat peluang dia untuk hidup lebih rendah, dan kedua juga kalaupun dia hidup itu akan lama menjadi dewasa. Jadi lebih baik kita tunggu sampai dewasa, kita berikan pupuk, setelah dewasa baru kita propagasi. Nah, bagaimana cara melihat si sulur ini sudah cukup dewasa untuk kita propagasi? Karena kita lihat seperti ini. Seperti ini, itu adalah bentuk bentuk batang atau bagian bawah episia ini sudah cukup untuk dipropagasi. Ini juga sebenarnya menurut saya masih terlalu muda, tapi sudah cukup untuk dipropagasi karena kita mau potong ini. Nah, nggak apa-apa, kita potong ini nggak apa-apa, ini kita sekalian potong juga. Oke, cuma mungkin nanti jadinya yang ini agak lemas, yang satu ini agak lemas, tapi yang ini mungkin lebih cukup kuat dibandingkan yang satunya. Nah, kita potong lagi aja, kita potong dulu aja. Kita potong seperti ini. Potong. Nah, yang ini kita potong juga. Nah, di sini kita sudah punya 2 anakan, tapi yang pasti jangan lupa untuk, kalau misalnya teman-teman males ya ini kepanjangan, dipotong saja. Ini kemungkinan mungkin bisa tumbuh akar, tapi sebelah sini saya potong saja. Kelihatan ya gelapnya. Nah, potong saja di sini. Bagian sini kita tidak ingin ada hama atau penyakit atau segala bentuk bibit-bibit penyakit lain yang tertinggal, jadi kita berikan fungisida di bagian yang luka. Ini. Oke, makannya. Nah, kita diamkan dulu sebentar, tunggu dia agak mengering getahnya dengan fungisidanya. Kemudian yang ini tadi juga jangan lupa kita berikan fungisida. Ini sama ini. Nah, ini kan ya. Oke. Terus yang ini masih ada 2 sulur lagi. Ini menurut saya sebenarnya masih muda, tapi kita coba potong aja. Kita coba potong karena yang ini sudah terlalu tua. Kita coba potong di sini. Oh ya, yang di sini jangan lupa dikasih fungisida juga, bekas luka yang di sini. Oke. Nah, yang di sini saya tinggalkan saja. Kalau menurut saya sih biarin aja di sini, karena
siapa tahu kita justru bisa mendapatkan anakan yang lebih banyak kalau dia dibuat begini, kecuali dia sudah sangat berhimpitan, nanti kita baru kita pisahkan. Kita inikan dulu, padatkan dulu tanah bagian dalam. Yang ini kita singkirkan dulu. Untuk yang ini kita potong. Mana deh? Mungkin kalau udah jago nggak pakai fungisida, udah langsung tanam aja bisa, tapi kita bagaimana cara supaya peluang tanaman yang kita propagasi ini tingkat kehidupannya semakin tinggi. Nah, ini sebenarnya masih muda, tapi mungkin saya tidak akan menggunakan media tanam yang biasa untuk yang satu ini. Saya akan menggunakan media tanam yang lain yang lebih mungkin yang lebih toleran terhadap tanaman-tanaman yang masih muda seperti ini. Mudah-mudahan kita harapkan ini bisa survive dan cepat memunculkan akar. Nah, ini kita tunggu dulu di sini, paling sekitar 15 menit boleh. Nah, ini media yang kita gunakan sembari menunggu kita bisa menyiapkan media. Tapi saya mau cerita sedikit mengenai epicea yang sudah pernah saya propagasi. Nah, ini dia. Ini saya propagasi sekitar 3 minggu yang lalu, 2 atau 3 minggu yang lalu. Dan ini sudah sehat sekali. Ini juga udah siap diadopsi untuk teman-teman yang pengen adopsi si epicea ini. Jadi kuncinya adalah ketika kita selesai melakukan penanaman, itu jangan diletakkan di bawah tempat yang tidak ada naungan. Jadi yang terkena hujan langsung jangan. Jadi kita letakkan di tempat yang terdapat naungan. Artinya tanaman ini dihindari terkena hujan selama 2 minggu, atau mungkin kita cek aja kalau udah sehat begini sudah bisa diletakkan ke tempat yang terkena hujan. Ya, ini sudah siap. Paling dia mungkin nanti dia akan beradaptasi dulu. Namanya juga dia akan berasal dari tempat yang berada di bawah naungan, terus kita letakkan di tempat yang terkena hujan. Ya, tentunya semua tanaman apapun akan. Nah, setelah kita diamkan sekitar kurang lebih 10-20 menit, kita cek nih kan sudah mulai mengering, jadi kita bisa melakukan penanaman. Nah, sesuai dengan janji saya akan menjelaskan melakukan khusus untuk epicea yang menurut saya masih muda. Jadi sebenarnya saya juga jarang sekali memotong epicea yang semuda ini, jadi masih belum tahu dengan pasti kira-kira peluang tumbuhnya seperti apa, tapi saya sering juga menggunakan media tanam ini untuk epicea yang cukup rentan. Jadi saya harap dia bisa survive di media ini. Media ini adalah campuran dari kokopit dan perlit. Kokopit dan perlit ini teman-teman bisa cek aja di Google bentuknya seperti apa, karena saya punyanya yang sudah dicampur, jadi saya tidak punya bentuk awal sebelum metal ini dicampur. Jadi kita pakai media kokopit dan perlit media, terus kita masukkan ke dalam.
Jadi salah satu juga yang saya pengalaman. Jadi mungkin sebenarnya kalau untuk FPCA ini banyak sebenarnya yang lebih jago, yang lebih ahli, tapi ini adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri. Itu metannya kita padatkan. Jadi jangan setelah ditanam udah kita biarkan seperti itu, tidak. Kita padatkan paling tidak di sekitaran dari batang bawahnya ini kita padatkan dan membentuk seperti tumpeng kerucut gitu. Jadi dia lebih ke atas. Jadi si daun-daun ini tidak terlalu tidak terlalu intens bersentuhan dengan media tanamnya. Tapi memang kadang ada beberapa kondisi di mana tanamannya agak sulit kita buat mengerucut seperti itu. Nggak apa-apa lah, kita coba dulu sebelumnya. Nah, oke. Selain itu juga kalau kita melakukan penyiraman dengan model yang seperti ini, jadi airnya tidak menggenang di sekitaran daun, jadi dia memang langsung turun ke bagian bawah dan meresap ke ke media tanamnya. Nah, udah. Coba kita tinggal, terus kemudian yang ini kita pakai untuk yang cukup besar, daunnya cukup besar. Oke. Oke. Jadi memang salah satu fungsi media tanam ini dibuat kalau bahasanya muncung ya masih. Nah, itu muncung ke atas gini. Jadi kan dia metannya dia tidak terlalu tidak bersentuhan dengan si daunannya si episia ini. Jadi dia kemungkinan untuk daunnya membusuk atau kering atau rusak itu sangat sedikit ya. Seperti ini bisa dilihat ya. Terus ini jangan lupa dipadatkan ya. Itu kita padatkan media tanam di sekitarnya supaya mempercepat proses pembentukan akar. Nah, ini satu lagi, ini yang terakhir. Jadi ini semua memang murni pengalaman. Kopinya media. Oke.
Nah, setelah ini biasanya kalau saya diamkan dulu semalaman. Besok pagi saya akan semprot dengan, jangan disemprot ya, disiram kali ya, disiram kocor gitu. Disiram kocor kena ke bagian metannya, samping-samping ini ya, kalau ini kena ke daunnya juga kayaknya nggak apa-apa lah kalau ini. Nah, setelah selesai kita letakkan di media, maka ada satu step terakhir yang perlu kita lakukan, yaitu siram dengan menggunakan zat perangsang tumbuh. Zat pengatur tumbuh. Zat pengatur tumbuh yang saya gunakan di sini adalah tonik. Teman-teman bisa menggunakan ZPT lain, ZPT ya, ZPT, zat pengatur tumbuh lain, yang mana ZPT ini kita campurkan dengan air sesuai dosis. Misalnya kalau untuk atonik ini sendiri dia menggunakan 1 mili untuk 1 liter air, terus kita siram kocor ke media tanam ini. Itu kurang lebih seminggu kemudian kita biarkan, kecuali memang cuacanya sangat panas, jadi sehingga media tanamnya menjadi kering sekali. Tapi kalau kita rasa masih lembab-lembab, itu tidak perlu disiram, kita siram seminggu kemudian. Itu tergantung cuaca di tempat kita. Nah, setelah kita selesai mencampurkan, kita bisa melakukan penyiraman kita siram bagian bawahnya aja sekalian untuk memadatkan si media tanam ini. Sama dengan yang ini, siram kocor aja. Usahakan yang di bagian bawahnya juga kena. Kalau bisa dihindari sih bagian daunnya jangan kena siram. Tapi kalau tidak memungkinkan, karena juga nggak apa-apa. Oke. Nah, ini kan salah satu fungsi dibuat muncung begini, kita mudah melakukan penyiraman tanpa terkena dengan daunnya. Sebenarnya kalau dia sudah sehat, sudah berakar, itu nggak apa-apa kena daun. Tapi ini kita hindari karena juga kita melakukan propagasi ini di malam hari. Kita nggak tahu cuaca besok apakah terlalu lembab atau bagaimana. Jadi kita usahakan daunnya tetap selama masa propagasi ini daunnya tetap kering. Nah, ini sudah selesai saya propagasi. Nanti ini semua akan ini semua sudah selesai saya propagasi, sudah saya berikan media tanam dan pot juga. Ini akan saya letakkan di bawah tempat yang ternaungi, jadi tidak terkena hujan paling tidak seminggu ini, atau sampai dia benar-benar kuat, atau menurut saya sudah cukup tegak daun-daunnya, karena mungkin bisa saja besok atau beberapa hari kemudian dia akan layu untuk sementara. Tapi jangan khawatir, tidak apa-apa. Kita siram terus dengan menggunakan ZPT, tapi dengan catatan atau kondisi di mana media tanamnya kalau kering. Tapi kalau dia masih basah, tidak perlu, ditunggu aja sambil dilihat. Itu yang pasti. Nah, diusahakan juga jangan lupa untuk mempropagasi daun yang sudah cukup umur atau sudah cukup tua. Ini dia takutnya dia akan lemas seperti ini. Nah, sudah cukup video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau mungkin ingin di-sharing untuk video selanjutnya, teman-teman boleh klik kolom komentar. Dan jika teman-teman merasa video kami ini bermanfaat, boleh klik like dan subscribe, dan
See you next di video selanjutnya. Bye bye.